Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya sapa, kekasih Yesus Kristus, bahkan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pula. Kembali kita berjumpa dalam channel Multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih, Irian Permai, wilayah Bitung 13. Bersama saya, Diaken Medi Rantung, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu berjalan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Segala puja, puji, hormat dan kemuliaan, syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Karena oleh perkenan-Mu juala, sehingga kami semua boleh diperjumpakan dalam jumpa iman melalui channel YouTube Multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih. Kami akan belajar tentang firman kebenaran-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, tuntun kami, sertai kami, agar kami boleh mendapat hikmat yang berasal daripada-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi jalan yang suluh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan yang telah siap sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang oleh Sinode Gemim di minggu berjalan dari tanggal 5 sampai 11 Februari 2023, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan oleh Sinode Gemim. Pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, tema bulanan gereja sehat, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus Kristus. Dan dalam tema mingguan, gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Alasan pemilihan tema: jika kata sehat dikenakan pada manusia, artinya semua organ tubuh berfungsi normal, baik jasmani maupun rohani. Gereja menunjuk pada persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dapat dikatakan bahwa gereja yang sehat adalah persekutuan umat Tuhan yang berfungsi hidup menurut kehendak-Nya. Semua aktivitas hidupnya berakar, bertumbuh dalam Yesus Kristus, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tantangan kita sekarang, masih banyak gereja dan persekutuan jemaat yang tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hal tersebut jelas sekali terlihat ketika ada sekelompok orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi lebih menonjolkan pemimpin dan pengajarannya, keunggulan finansial, dan luasnya jangkauan pelayanan. Kemuliaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang seharusnya menjadi dasar pemberitaan terhalang oleh kemuliaan, pimpinan, dan kesombongan rohani umat. Hal ini menjadi pergumulan bersama agar umat tidak terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Allah dalam Alkitab. Sebab semua bentuk pertumbuhan iman umat Kristen harus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus Kristus bagi kemuliaan Tuhan Allah. Menyikapi pergumulan itu, jemaat dituntun oleh tema perenungan minggu berjalan ini, yaitu gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Pembahasan teks Alkitab, Injil Yohanes ditulis setelah Yesus Kristus mati dan bangkit ketika bangsa Romawi menghancurkan bait Allah di tahun 70 Masehi. Banyak orang Yahudi yang menerima ajaran Yesus mulai dihambat di tempat-tempat pertemuan mereka untuk mencegah, menyebarluaskan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Maksud penulisan Injil ini, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Penulis Injil Yohanes memberikan banyak perhatian kepada 3 pertanyaan pokok, yaitu 1. Siapakah Yesus Kristus?
Dua, apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah? Tiga, bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus Kristus dan orang-orang yang menentangnya? Nah, pokok tentang siapakah Yesus Kristus antara lain digambarkan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar. Ketika menjelaskan tentang dirinya dan apa yang Tuhan Allah sedang kerjakan melalui dirinya, ia menggunakan kata "Aku adalah". Kata ini sama dengan nama Tuhan Allah ketika memperkenalkan diri kepada Musa. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel sering digambarkan sebagai pohon anggur. Hosea 10 ayat 1. Akan tetapi bangsa Israel tidak dapat menunaikan tugas dan panggilannya sebagai pokok anggur yang menghasilkan buah. Karena itu Yesus Kristus datang menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi. Ia adalah pokok anggur yang benar yang ditanamkan oleh tangan kanan Allah. Mazmur 80 ayatnya yang ke-16. Yesus Kristus mengkiaskan dirinya sebagai pokok anggur, mengungkapkan sebuah gambaran mengenai hubungan dirinya dengan ranting-ranting. Yesus Kristus adalah tempat ranting-ranting melekat dan bertumbuh. Kata benar dalam ayat yang pertama menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar-benar sosok yang sejati dan setia. Ia tidak pernah mengkhianati atau tidak mungkin mengkhianati Bapanya seperti yang pernah terjadi dengan pohon anggur Israel. Kedatangan Yesus Kristus menggenapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Bapanya agar menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Yesus Kristus mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur, di mana kemudian tumbuh ranting supaya menghasilkan buah yang lebat. Oleh karena itu, maka perlu dibersihkan dengan cara memangkas ranting-ranting yang tidak memberikan buah. Dalam ayatnya yang kedua, hal ini menunjukkan adanya perhatian penuh dari Bapanya sebagai pengusaha pohon anggur itu. Sebagai pokok anggur yang benar, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang diharapkan oleh umat Allah dalam Perjanjian Lama yang dapat memberi kehidupan dan keselamatan. Karena pokok anggur ditanamkan oleh Tuhan Allah sendiri sebagai pengusahanya. Ketika Yesus Kristus menyampaikan kiasan ini, ia bermaksud menguatkan murid-muridnya untuk menghadapi kematiannya dan penolakan pada pemimpin Yahudi. Konteks ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus sedang berusaha membangun kembali umatnya. Yesus Kristus ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya mengikuti dia, dan Yudas Iskariot adalah salah seorang yang meninggalkan dan mengkhianatinya. Ranting-ranting yang dipotong tidak hanya menunjuk pada Yudas Iskariot, tetapi juga semua orang Israel yang menolak Yesus Kristus. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah
sedang menyeleksi atau memulihkan Israel. Dan murid-murid Yesus Kristus adalah Israel yang dipulihkan. Kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan bahwa mereka orang-orang percaya, ayatnya yang ketiga, sudah bersih karena percaya pada firman Tuhan dan menghasilkan buah. Sementara orang yang tidak percaya kepada Injil, merekalah yang menganiaya orang-orang percaya. Yesus Kristus ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya mengikuti dia. Yudas Iskariot adalah salah seorang yang meninggalkan dan mengkhianatinya. Ranting-ranting yang dipotong tidak hanya menunjuk pada Yudas Iskariot, tetapi juga semua orang Israel yang menolak Yesus Kristus. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah sedang menyeleksi atau memulihkan Israel. Dan murid-murid Yesus Kristus adalah Israel yang dipulihkan. Kepada murid-muridnya, Yesus menjelaskan bahwa mereka, orang-orang percaya, sudah bersih karena percaya pada firman Tuhan dan menghasilkan buah. Sementara orang yang tidak percaya kepada Injil, merekalah yang menganiaya orang-orang percaya. Ranting yang dipotong adalah orang-orang Israel yang menolak Yesus, sedang ranting-ranting yang bersih, yang dibersihkan adalah orang-orang Israel yang menerima Yesus. Selanjutnya, orang percaya diajak supaya tetap tinggal dalam Yesus Kristus, agar tetap berbuah. Artinya buah itu hanya dapat dihasilkan kalau seseorang terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Buah itu tidak menjadi secara otomatis, tetapi harus melalui proses, yaitu tinggal di dalam Yesus Kristus. Kata tinggal beberapa kali disebutkan mengungkapkan suatu persekutuan yang intim yang terjalin antara Bapa dengan Anak dan Anak dengan umat manusia. Kalau manusia hidup menjauh atau tidak tinggal dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, sama dengan cabang yang tidak akan berbuah sesuai dengan yang dikehendakinya, karena terpisah dari pohon atau pokok anggur. Tinggal bersama Yesus merupakan sebuah keputusan sebagai syarat untuk berbuah. Yesus Kristus sebagai pokok anggur dan orang percaya adalah ranting-rantingnya. Jenis buah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus untuk dihasilkan murid-muridnya adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Umat Allah dalam perjanjian lama, Yesaya 5 ayat 1 hingga ayatnya ke-7, digambarkan sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan jenis buah anggur yang diharapkan oleh pemiliknya. Ranting-ranting anggur yang tidak menghasilkan buah dipangkas dari pokoknya dan dibakar setelah menjadi kering. Pembakaran ini merupakan hukuman terhadap ketiadaan buah. Dan bagi mereka yang tidak tinggal atau berada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, mereka akan dibuang, tidak berada lagi dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dibuang seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan lalu dibakar dengan api. Api membinasakan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Selanjutnya ada penegasan, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
dalam ayatnya yang ketujuh. Maksudnya kehidupan para murid yang hanya bertumpu pada perintah Yesus Kristus, maka mintalah, kamu akan menerimanya. Permintaan yang Yesus Kristus maksudkan ialah untuk menghasilkan buah. Buah yang dikehendaki adalah berbuah yang banyak. Hidup menghasilkan buah yang banyak adalah hidup yang mempermuliakan Bapa di surga. Berbuah banyak sama artinya dengan menjadi murid dan memuliakan Bapa. Menjadi murid atau pemuritan merupakan hal yang dinamis dan terus bertumbuh. Makin banyak buah yang dihasilkan, sebagai murid menunjukkan kesungguhan murid-murid untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Makna dan implikasi firman. Tuhan Allah menghendaki agar umatnya tidak pernah melepaskan diri dari persekutuan dengannya. Sebagaimana cabang atau ranting tidak akan berbuah lebat bila terlepas dari pohonnya. Orang percaya juga tidak akan pernah berbuah bagi kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatannya, dan hidup memuliakan Tuhan Allah jika terlepas dari Yesus Kristus, karena Dialah pusat dan sumber hidup. Banyak orang Kristen kelihatannya hidup, tapi sebenarnya sudah mati karena tidak mendasarkan hidupnya pada Dia yang menghidupkan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang sehat terpanggil untuk memperlengkapi warganya agar menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan Allah. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidupnya hanya memusatkan diri, bersandar dan bergantung pada Yesus Kristus. Artinya untuk dapat menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan Allah tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui perjuangan dengan cara selalu berada dalam persekutuan dengan Dia. Orang-orang percaya yang hidup dalam firman-Nya akan menampilkan perbuatan baik dan terus disemangati untuk berbuah semakin lebat. Tapi mereka yang tidak memperlihatkan aktivitas hidup yang berkenan kepadanya akan dihukum. Berbuah lebat adalah hakikat dari umatnya yang setia dan taat melakukan firman-Nya. Harus selalu ditampilkan dalam kata dan perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Orang percaya akan lebih sungguh beribadah, baik itu di kolom, bipra, dan aras jemaat, maupun bekerja dengan jujur, setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian telah kita ikuti bersama, bahkan kita dengar bersama perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan di sepanjang minggu berjalan dari tanggal 4 Februari hingga 11 Februari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami semua dalam kami belajar memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami dan kami boleh pahami dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini Tuhan,
dengan adanya pemberitaan firman Tuhan ini, kami akan selalu taat dan setia kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.